bertepuk tangan. Dan untuk kupon yang telah diberikan, dimohon untuk dapat disimpan dengan baik. Jangan sampai hilang Bapak dan Ibu, karena nanti akan ditukarkan dengan sembako yang telah disiapkan.
يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا أنادي يا تهامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجناب يا سراج الأنبياء يا علي الجناب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ابر الرسل فضلا وعلى فضلا وعلى ولا سبلا بدلالته صلاة الله على حبيبنا سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته صلاة الله على نبينا سلام الله Selamat datang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, selamat datang dan salam hormat. Yang kami hormati pejabat utama Mabes Polri. Yang kami hormati Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Ibu Eli Rosita Silaban. Dirjen PHI dan Jamsos, Ibu Indah Anggoro Putri. Direktur ILO Jakarta Timor Leste, Ibu Simrin Singh. Dan Majelis Pertimbangan Organisasi, Bapak Rekson Silaban. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka buka puasa bersama Kapolri dengan keluarga besar KSBSI. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh Anda semuanya. Satu kemegahan, satu momen yang sangat berbahagia di bulan Ramadan ini. Perkenalkan, saya Aldi Tama dan juga rekan saya. Dan saya Andin Wijaya. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk silaturahmi dan juga kebersamaan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Semoga kebersamaan ini semakin mempererat hubungan yang harmonis serta membawa manfaat bagi kita semua. Dan sebelum memulai rangkaian acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars KSBSI. Hadirin dimohon berdiri.
bersatu memacu diri demi kemakmuran buruh Indonesia. Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia menjunjung tinggi nilai Pancasila, berlandaskan keadilan, harkat dan martabat, bertanggung jawab dan bekerja keras. KSBSI, tempat kita untuk mandiri. KSBSI, buruh sejahtera itu cita-cita. Untuk membela kepentingan para buruh Indonesia, menyongsong masa depan, membangun bangsa ini menuju hidup buruh sejahtera. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibda Asraldi SAG dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bribda Melvia Pramesti Putri Purwanto. Kepada Ibda Asraldi dan Bribda Melvia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita saksikan bersama lantunan ayat suci Al-Quran
yang begitu menyejukkan hati beserta sari tilawah yang tentunya menambah pemahaman kita akan maknanya. Semoga ayat-ayat yang telah dibacakan tadi menjadi cahaya dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara. Kepada Bapak Martua Raja Siregar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo. Yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Muafiq. Yang terhormat Dirjen PHI Jamsos Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Ibu Indah Anggoro Putri. Yang terhormat Direktur AELO Jakarta dan Timur Leste Ibu Simrin Singh. Yang terhormat Presiden KSPSI, saya lihat belum datang, Bapak Andi Gani Nenawea. Yang terhormat Presiden KSPI Bapak Said Iqbal, Bang Said Iqbal baru datang, selamat datang Bang. Yang terhormat Presiden KSBSI Ibu Eli Rosita Silaban, MPO KSBSI, rekan-rekan DEN KSBSI yang lain, DPP Federasi, peserta yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri atas dukungannya sehingga terselenggaranya acara buka puasa bersama antara Kapolri dengan keluarga besar KSBSI. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami perlu melaporkan Pak, pada hari ini jumlah peserta yang hadir sebenarnya dari daftar kami 536 orang, tapi ternyata hampir 600 yang hadir Pak. Jadi mohon maaf merepotkan bapak-bapak yang juga yang kawan-kawan panitia karena kurangnya kapasitas tempat, tapi kita usahakan semua ke bagian tempat duduk. Yang berasal dari 13 federasi yang berafiliasi dengan KSBSI dan juga ada anak-anak yatim dari Yayasan Amal Yatim Sejahtera dan anak yatim yang berasal dari anggota dan juga keluarga anggota KSBSI. Semoga dengan terselenggaranya acara ini semakin mempererat silaturahmi antara KSBSI dengan Polri dan juga meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh Indonesia di masa yang akan datang. Dan juga semakin tegaknya hukum pidana ketenagakerjaan di Indonesia melalui Des Ketenagakerjaan Mabes Polri. Kami juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama proses persiapan dan pelaksanaan acara ini. Semoga dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sudah dengan salam. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Martua Raja Siregar sebagai Ketua Panitia Acara atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sebagai gambaran tentang peran serta kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama KSBSI, marilah kita saksikan video Selayang Pandang kegiatan KSBSI. Masa yang telah hadir di mana ada sekitar 2.000 masa yang hadir dalam aksi hari ini, di mana mereka besarnya mati Indonesia supaya pendidikan Indonesia
Keringat yang menetes seringkali tak sebanding dengan hak yang diterima. Di jalanan itu, ribuan langkah bersatu, menyuarakan ketidakadilan, menuntut kehidupan yang lebih layak. Namun kemarahan dan tuntutan membutuhkan wadah, membutuhkan arah penyelesaian. Disinilah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, hadir. Mengubah teriakan menjadi rumusan, mengubah protes di jalan menjadi negosiasi bermartabat di meja perundingan, mengedukasi dan memastikan keringat pekerja dibayar dengan keadilan. KSBSI juga aktif di forum internasional untuk memperjuangkan hak buruh, mendorong kebijakan kerja layak, mengadvokasi transisi energi yang adil, serta perlindungan pekerja migran. Mereka menyuarakan aspirasi buruh Indonesia di tingkat global, agar kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan lebih inklusif dan berkeadilan. Tapi keadilan membutuhkan ruang yang aman untuk tumbuh. Perjuangan hak tak selamanya harus identik dengan perselisihan. Melalui sinergi yang erat, KSBSI bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia membangun kolaborasi, memastikan kebebasan berekspresi tetap terlindungi, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan produktif. Karena stabilitas adalah kunci. Menjaga iklim investasi yang sehat bukan hanya tugas negara, tapi komitmen bersama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional demi kesejahteraan kita semua. KSBSI bersuara dengan lantang, berunding dengan akal, bersinergi untuk kemajuan bangsa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk video yang sangat inspiratif yang baru saja kita saksikan bersama. Betul sekali, tentunya juga KSBS ini sebagai bagian dari elemen buruh Indonesia turut berkontribusi dalam menjaga iklim kerja yang kondusif, membangun dialog yang sehat, serta mendukung pembangunan nasional. Nah, sinergi ini tentu menjadi penting menciptakan Indonesia yang aman, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia kepada Ibu Eli Rosita Silaban SLMOS, dipersilakan. KSBSI! KSBSI! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Kapolri! Hidup Polri! Hidup kita semua! Yang sama-sama kita hormati, Kapolri Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Terima kasih Pak sudah datang pada acara kita. Yang saya hormati, Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Makasih Gus, sudah datang juga di sini. Kabak Interkam Polri Bapak Komjen Polisi Yuda Gustawan. Terima kasih Pak. Bareskrim Polri Irjen Polisi Dr. Umar Surya Fana. Oh, terima kasih Bapak. Saya kira Bapak di sebelah sini. Dan Kobrimo Polri Bapak Komjen Polisi Ramdhani Hidayat. Terima kasih Bapak. Asisten SDM Kapolri Bapak Irjen Polisi Anwar. Brigjen Polisi Naik Pamen Simbanjuntak. Satu asal kita Pak dari Tapanuli. Kadif Humas Polri Bapak Irjen Polisi Joni Edison Ijir. Kapus Dokkes Polri Bapak Irjen Polisi Dr. Asep Hendra Diana. Terima kasih Bapak. Dirtipiter Bareskrim Polri Bapak Brigjen Polisi Muhammad Irhamni beserta para anggota Des Ketenagakerjaan Polri. Mana beliau? Terima kasih banyak Bapak. Direktur AILO untuk Indonesia Timor Leste Ibu Simring Singh, I hope you understand my speech. Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI,
Ibu Dr. Indah Anggoro Putri. Terima kasih Ibu. Presiden KSPI, Bung Said Iqbal, terima kasih sudah datang. Kita masih menunggu adik bungsu saya, Pak Andi Gani, masih baru pulang dari gereja katanya. Jadi beliau akan datang nanti. Mudah-mudahan jangan ditutup baru beliau nyampe. Yang saya hormati juga MPO KSBSI, ada di sana Bapak Rekson. Teman-teman Den KSBSI, Federasi Afiliasi KSBSI beserta seluruh anggota, serta hadirin yang saya cintai. Tadi ada dibisikkan dari pengawal Bapak, Ibu, itunya pidatonya jangan lama-lama, ini sudah mau buka katanya. Saya bilang, nggak bisa, saya akan minta tolong sama Bapak Kapolri, harus lama pidato saya. Asal jangan melanggar, buka, saya masih di sini, artinya saya berdosa. Pokoknya saya sudah ada jam, saya tahu persis bagaimana nanti menghentikannya. Izin Pak Kapolri. Pertama-tama atas nama KSBSI saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri yang telah memfasilitasi acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim pada malam ini. Jujur Bapak, momentum ini adalah sejarah pertama bagi KSBSI dalam kurun dari tahun 1992 sampai 2026 baru kali ini Bapak kita bisa melakukan buka bersama dengan Bapak Kapolri dan jajarannya. Semoga nanti masih bisa kita melakukan buka bersama di tahun-tahun akan mendatang. Ini bukan sekedar pertemuan seremonial, tetapi tonggak baru dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif antara gerakan buruh dan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas nasional yang berkeadilan. Kami juga menyampaikan terima kasih atas santunan kepada anak-anak yatim pada hari ini. Kepedulian sosial seperti ini memperlihatkan bahwa kehadiran negara bukan hanya dalam fungsi keamanan atau menertibkan kita ketika aksi, tetapi juga melalui empati dan keberpihakan sosial. Bapak Kapolri dan hadirin yang kami hormati, kami mengapresiasi komitmen Polri yang presisi profesional. Bahkan pengawal Bapak juga mengatakan pidato Ibu harus presisi. Lalu saya cari di Google, apa arti presisi tersebut? Jangan sampai salah sangka nanti itu bawa bumbu masakan. Saya harus bikin pidato saya seprofesional mungkin dan inilah isinya. Mengapresiasi komitmen Polri yang presisi profesional, responsif dan berkeadilan dalam menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam mengawal dinamika hubungan industrial. Bagi kami, keamanan dan kebebasan berserikat bukanlah dua kutub yang berlawanan. Keduanya harus berjalan beriringan dalam koridor konstitusi. Kami mencatat bahwa Kapolri turut mengambil langkah konkret dalam membantu proses pemulihan bagi ribuan buruh yang terdampak PHK untuk memperoleh kesempatan bekerja kembali di tempat yang baru. Saya harus pamer bahwa setiap Bapak memberangkatkan mereka-mereka yang akan mendapatkan pekerjaan itu saya selalu ada Pak. Itu bukti saya mendukung langkah Pak Kapolri dan Polri. Karena bahkan saya sebagai seorang Presiden Serikat Buruh tidak bisa mencari pekerjaan untuk buruh anggota saya yang kehilangan pekerjaan. Tapi Bapak melakukan itu sampai di angka ribuan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Bagi kami itu bukan sekedar fasilitas administratif, itu adalah upaya menjaga stabilitas sosial. Karena satu buruh yang kembali bekerja berarti satu keluarga kembali memiliki harapan dan kepastian hidup. Kami juga memberikan apresiasi atas pembentukan Desk Ketenagakerjaan di lingkungan Polri, pertama sekali di Indonesia dan di seluruh dunia. Barangkali ini harus kita terjemahkan lebih singkat dan sosialisasinya ada, supaya lebih dikenal. Jadi jangan hanya 3 konfederasi saja yang tahu, KSPI, Bung Iqbal, KSPSI, Bung Andi Gani dan saya. Ini sosialisasinya harus lebih kuat lagi. Ini adalah langkah progresif dan strategis. Kehadiran Desk Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa persoalan hubungan industrial dipandang sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami berharap Desk ini menjadi ruang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengedepankan dialog, mediasi, dan perlindungan hak-hak pekerja secara adil dan bermartabat. Barangkali Pak Kapolri juga tidak akan senang kalau kami tiap hari turun ke jalan. Apa kerjanya si Eli ini kok ribut terus ke jalan? Lalu kami mengambil strategi yang lain, ayo kita berdialog, duduk bersama-sama seperti foto-foto kami yang tadi. Lebih banyak kami mengedepankan dialog daripada harus turun ke jalan. Sebagai organisasi buruh, kami memahami bahwa stabilitas dan keadilan adalah 2 pilar yang tidak dapat dipisahkan. Buruh membutuhkan kepastian hukum, dunia usaha membutuhkan kepastian usaha. Negara membutuhkan keamanan sipil yang terjaga. Dan dalam sistem ketenagakerjaan kita,
Polri berada di bawah Presiden sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terjaganya keamanan sipil dan supremasi hukum. Ini bisa kami buktikan dengan adanya pertemuan kami di Tugu Proklamasi Deklarasi Konfederasi 3 Konfederasi dan juga kita menyampaikan itu kepada Komisi 3. Itu artinya kami tidak hanya bermanis-manis di muka Polri dan di depan Bapak Kapolri, tapi kami juga siap berdiri di belakang. Bukan seluruhnya Kapolri atau Polri bukan Kapolri, ya, Kapolri cuma satu. Polri pasti adalah yang nakal gitu, tapi kan nggak boleh otomatis disebut bahwa Polri Indonesia itu nakal semua. Jadi kami melihat ada beberapa yang oknum dan disitulah kami harus bisa menjelaskan itu kenapa dan bagaimana kenapa kami berdiri di belakang Polri untuk mendukung tetap di bawah Presiden. Dan dalam sistem ketatanegaraan kita, Polri berada di bawah Presiden sesuai undang-undang demi terjaganya keamanan sipil dan supremasi hukum. Oleh karena itu kami menyatakan dukungan agar Polri tetap kuat, profesional, dan independen dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Artinya jangan ada yang nakal-nakal. Yang di sini tidak ada yang nakal. Tapi yang tidak bisa Bapak jangkau mungkin ada yang nakal satu-satu Pak. Nanti tugas Bapak-Bapak yang hadir di sinilah untuk memberikan arahan dan nasihat. Apalagi ini bulan puasa, bulan suci, agak lebih mudah membawa orang ke jalan yang benar daripada ke jalan yang salah. Bapak Kapolri yang kami hormati, terima kasih telah menjadi sahabat kami, sahabat yang membuka ruang dialog, sahabat yang memahami bahwa buruh adalah bagian dari kekuatan bangsa, sahabat yang melihat aspirasi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kontribusi dalam demokrasi. Kami berharap acara ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, justru ini menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan antara KSBSI dan Polri. Barangkali bukan hanya KSBSI Pak, tapi semua buruh dan semua masyarakat Indonesia supaya Polri lebih kuat. Kami memastikan bahwa keluarga besar KSBSI akan terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga kondusivitas nasional, memperkuat dialog sosial, dan memperjuangkan keadilan dalam hubungan industrial. Karena perjuangan buruh bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi juga tentang menjaga persatuan dan masa depan bangsa. Kami tidak mau dikenal orang hanya untuk bikin kerusuhan, tapi kami juga dikenal orang adalah organisasi yang ikut menjaga persatuan dan menjaga ketertiban demi NKRI. Akhir kata saya ucapkan, relasi yang kokoh dibangun bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat kepercayaan dan silaturahmi seperti hari ini. Sembari ini menunggu waktu berbuka, mari kita dukung komitmen kepolisian negara Republik Indonesia yang presisi, terus memperkuat kepercayaan publik dan memperkokoh persatuan bangsa. Hidup buruh! Hidup Kapolri! Polri presisi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat yang begitu menyala dan tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa momen yang pastinya akan kita kenang sampai kapanpun juga, termasuk sesi yang satu ini. Kita akan memasuki sesi santunan anak yatim dan bantuan sosial yang akan diserahkan oleh Kapolri dan akan didampingi oleh Presiden KSBSI sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Tentunya Bapak dan Ibu, santunan ini merupakan bantuan sosial dari Polri kepada masyarakat. Dan selain itu, Polri juga memberikan tas sekolah serta perlengkapan lainnya. Ini sebagai bentuk dukungan pendidikan adik-adik kita. Pastinya semoga santunan ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik. Selanjutnya kami turut mengundang untuk bergabung bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Presiden KSBSI Ibu Eli Rosita Silaban, dan juga Gus Ahmad Muwafiq. Bapak dan Ibu akan menjadi saksi, ini adalah penyerahan simbolis yang tentunya diterima dengan sangat bahagia, dengan senang hati tentunya. Oleh adik-adik kita pastinya Aldi ya. Tidak hanya peduli dengan buruh, namun juga Kepolisian Republik Indonesia ini sangat peduli dengan masa depan anak Indonesia dengan pemberian donasi yang sedang kita saksikan bersama.
Tentu ini semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan, tentunya juga membawa keberkahan, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Telah diserahkan donasinya dan kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Bapak, Ibu, serta adik-adik, kita akan mengadakan 3 sesi foto bersama yang akan dibuka dengan yang pertama, salam buruh. Silakan Anda acungkan kepala tangan kiri Anda dengan menghadap ke kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sesi foto salam presisi. Tangannya dikepal dan disimpan di dada sebelah kiri. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dilanjutkan dengan salam asa cinta dengan mengepalkan tangan kanan di depan dada dalam hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu atas momen yang berbahagia ini. Semoga apa yang diberikan dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada adik-adik kita. Mohon tetap bergabung bersama untuk Bapak Kapolri karena kita akan menyaksikan sambutan. Hidup Bapak Kapolri! Hidup Bapak Kapolri! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seharusnya hari ini saya ingin ngobrol yang agak landai-landai, tapi karena Bu Eli Rosita meneriakkan semangat gerakan, jadi mau tak mau harus saya jawab tidak dengan pantun, tapi dengan hal yang sama. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Yang saya hormati tuan rumah hari ini, Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Ibu Elita Rosita Silaban, beserta seluruh ketua federasi yang hadir. Mungkin mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi penghormatan kami terhadap seluruh ketua federasi. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan sahabat kita semua, Kiai Haji Ahmad Mawafik, yang juga sahabat dari rekan-rekan buruh juga. Kemudian yang saya hormati, Direktur International Labour Organization untuk Indonesia dan Timor Leste, Mrs. Simrin Singh, terima kasih. Yang saya hormati, Dirjen PAI, Jamsos Kemenaker RI, Dr. Indah Anggara Putri, terima kasih. Kemudian Ketua Majelis Penasihat Organisasi, Dr. KSBSI, Dr. Rekson Silaban. Kemudian yang saya hormati sahabat saya, sahabat kita semua, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Bapak Said Iqbal, terima kasih dan tepuk tangan juga untuk beliau tentunya. Satu lagi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Bung Andi Gani, yang mungkin juga sedang dalam perjalanan, kita juga tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati Pak Kapendel-Kam, Pak Komjen Pol Yusda Gustawan, beserta dan Korbinmob, Kadif Humas, kemudian rekan-rekan, dan khususnya Dirtipiter Bareskrim dan seluruh Des Tenaga Kerja, Brigjen Pol Irhami, dan tentunya seluruh keluarga besar buruh KSBSI,
serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan buka puasa bersama antara Polri dengan keluarga besar KSBSI. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan sinergitas sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya di dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Serta tentunya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Tentunya momentum Ramadan ini menjadi forum silaturahmi, menjadi warna tersendiri bagi kita dalam melaksanakan interaksi. Jadi tidak hanya di lapangan, tapi juga bagaimana kita berinteraksi di bulan Ramadan dengan tema yang tidak berbeda, namun dengan sentuhan-sentuhan dan bentuk kegiatan yang tentunya mendukung dan menghormati bulan suci Ramadan ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan buruh, tentunya dalam kesempatan ini saya selalu mengingatkan bahwa kita semua saat ini sedang menghadapi situasi global yang dinamikanya semakin kompleks. Terjadinya peningkatan ketegangan yang saat ini terus terjadi dan kita tentunya semuanya mengikuti bagaimana konflik ini terus berkembang. Dan terakhir kita melihat bagaimana dinamika konstelasi yang terjadi antara Amerika, Israel, dan Iran yang tentunya ini akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk juga tentunya stabilitas keamanan dunia. Dan ini tentunya menjadi masalah yang tentunya kita juga harus waspada. Ini akan berdampak kepada situasi di dalam negeri. Tentunya dalam situasi seperti ini, kita semuanya harus siap-siap dan harus kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk menghadapi situasi global yang tentunya membawa konsekuensi bagi kita semua. Oleh karena itu, tentunya tekanan di bidang ekonomi, ditambah juga adanya perkembangan teknologi, ini juga tentunya berdampak kepada sektor-sektor yang terkait dengan ketenagakerjaan. Hubungan industrial juga tentunya menjadi terganggu karena dampak dari situasi global yang kemudian juga berdampak kepada situasi yang ada di dalam negeri. Dan ini yang tentunya menjadi pekerjaan besar yang harus kita hadapi bersama. Negara, teman-teman yang bergerak di bidang usaha, dan teman-teman yang bergerak di bidang tenaga kerja, yang tentunya diwakili oleh seluruh keluarga besar buruh. Dalam kondisi seperti ini tentunya kita tetap harus waspada, namun di satu sisi bagaimana kemudian kita mencari solusi-solusi untuk kemudian kita semuanya bisa survive menghadapi situasi dan konstelasi yang kemudian berdampak ke segala sektor. Oleh karena itu tentunya peran
dari rekan-rekan buruh, bagaimana kita terus bekerja sama untuk di satu sisi kita mencarikan solusi terkait dengan dampaknya terhadap situasi industri di dalam negeri, namun di sisi lain kita juga terus harus membangun dan menciptakan iklim yang kondusif, sehingga ini juga kemudian memberikan ruang atau membuat investasi, baik itu PMA maupun PMDN, itu kemudian bisa bertumbuh di dalam negeri. Karena kita memiliki persaingan global, antar negara juga melakukan hal yang sama, bagaimana menarik investasi, bagaimana menarik hilirisasi, bagaimana menarik industrialisasi di negaranya masing-masing, dan kita semua bersaing untuk itu. Oleh karena itu tentunya di satu sisi rekan-rekan tentunya harus terus memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak buruh, namun di sisi lain kita juga harus menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada situasi terkait dengan iklim investasi agar itu pun juga bisa bertumbuh, dan ini menjadi kewajiban kita bersama. Pemerintah tentunya juga terus mendorong dengan berbagai macam programnya, di dalam program Astacita, di dalam program Terbaik Cepat, maupun di dalam program-program yang prioritas nasional. Beberapa program hilirisasi yang tentunya saat ini sedang didorong, mudah-mudahan ini lancar. 18 rencana program hilirisasi nasional saat ini harus segera dimulai dan dilaksanakan, dan pemerintah sedang konsen terkait dengan hal ini. Kemudian juga ada program-program lain seperti Project Waste to Energy, ada 34 provinsi yang nanti akan melaksanakan hal tersebut, dan juga program-program hilirisasi yang lain yang saat ini terus didorong, dan ini diharapkan tentunya juga membuka ruang dan lapangan pekerjaan bagi rekan-rekan buruh, sehingga di satu sisi ini adalah penciptaan ruang dan lapangan pekerja baru, namun di sisi lain juga ini adalah ruang manakala kemudian ada yang terdampak dengan perkembangan situasi global yang kemudian terjadi pengurangan tenaga kerja, dirumahkan dan sebagainya, dan kemudian ini menjadi bagian-bagian yang kemudian bisa dijadikan solusi. Indonesia juga tentunya terus melakukan upaya-upaya berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia. Salah satunya beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden juga ikut dalam BOP, Board of Peace, dan juga melakukan berbagai macam diplomasi, ekonomi dengan beberapa negara, termasuk juga dengan Amerika. Di satu sisi beliau juga melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara besar yang lain. Ini tentunya semua dimaksud agar perekonomian Indonesia tetap terus bisa terjaga. Alhamdulillah saat ini ekonomi kita masih bertahan di angka 5,11, dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga dan kita tingkatkan di tengah situasi global yang ada, dan tentunya ini butuh kerja keras kita bersama. Beberapa program yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu rekan-rekan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan pekerja terkait dengan penyusuan upah minimum, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kecelakaan kerja, subsidi upah dan pembaruan regulasi pengupahan, dan beberapa waktu yang lalu teman-teman buruh juga menyuarakan untuk
bagaimana segera mendorong undang-undang ya, undang-undang PRT, termasuk juga undang-undang ketenagakerjaan yang baru kalau tidak salah. Dan mudah-mudahan ini juga berjalan dengan lancar, dan juga undang-undang lain yang semuanya memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan buruh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, khususnya terhadap KSBSI yang merupakan salah satu dari 3 organisasi buruh yang masuk di dalam organisasi buruh dunia, ITUC. Tentunya saya berterima kasih yang terus bergerak, komitmen untuk memperjuangkan dan melindungi rekan-rekan buruh. Selamat. Namun di satu sisi dengan kerjasama yang baik, dialog-dialog sosial, forum-forum dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi buruh, semuanya bisa berjalan dengan baik, konstruktif, namun deliver. Dan ini tentunya yang menjadi harapan kita semua. Sehingga di satu sisi iklim masih bisa kita jaga, stabilitas Kamtibmas bisa kita jaga, namun di sisi lain apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh ini betul-betul sampai. Apakah itu ke DPR selaku pembuat regulasi, apakah itu ke pemerintah selaku eksekutif, dan ini tentunya menjadi sangat penting. Dan tentunya kami dari Polri, sebagaimana komitmen kami untuk terus membersamai perjuangan rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan pemberian pendampingan, asistensi, sampai dengan melakukan penegakan hukum yang kami wujudkan dengan Des Ketenagakerjaan. Ini tentunya akan terus kita dorong, dan pembentukan Des di seluruh wilayah, khususnya di wilayah-wilayah industri, sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, memiliki SOP yang sama, ini menjadi penting, sehingga kemudian apa yang menjadi keluhan, apa yang selama ini menjadi permasalahan yang dirasakan oleh rekan-rekan buruh, ini bisa diselesaikan oleh Des Ketenagakerjaan. Di satu sisi kita juga tetap terus mendorong agar investasi juga tetap bisa terjaga, keamanan di lingkungan investasi juga tetap bisa terjaga. Jadi ini 2 hal yang tentunya juga harus kita lakukan. Kemudian saya juga tentunya mengharapkan bahwa kita seluruh elemen terus bergerak bersama. Di satu sisi kita memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan, sebagaimana undang-undang memberikan perlindungan, dan Polri juga wajib untuk memberikan pelayanan terhadap hak-hak kita untuk menyampaikan kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain saya selalu ingatkan, tolong jaga persatuan dan kesatuan, tolong jangan sampai ada kelompok-kelompok yang kemudian menyusupi dan kemudian ini membuat situasi menjadi pecah, menjadi chaos, dan dampaknya justru akan berdampak kepada stabilitas Kamtibmas yang terganggu, sementara pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa tumbuh kalau stabilitas Kamtibmas itu terjaga, karena itu adalah modal utama untuk pembangunan. Terima kasih pada teman-teman buruh seluruhnya yang selama ini terus bisa bekerja sama dengan kami, dengan Polri, untuk menjaga itu semua, dan kali ini kita berikan tepuk tangan untuk seluruh rekan-rekan buruh. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elita dan seluruh rekan-rekan KSBSI yang telah memberikan dukungan agar Polri bisa bekerja dengan optimal. Dan tolong kawal kami, kawal Polri, sehingga kami bisa betul-betul menjadi institusi yang bisa melaksanakan tupoksi kami dengan baik, dan kemudian semakin hari
kami semakin bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat, menjadi Polri yang dekat dengan masyarakat, dan Polri yang bisa mengerti dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat sesuai dengan tugas pokok kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Bapak Kapolri. Hidup Bapak Kapolri. Hidup Bapak Kapolri. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo atas sambutan yang luar biasa. Ada begitu banyak optimisme dan juga semangat yang digaungkan untuk kita semua. Semoga selalu berkolaborasi positif. Dan selanjutnya, wow, kita akan menyaksikan apa, Andin? Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan tausiah Ramadan nih Ali, tentunya sekaligus doa buka puasa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kita cintai secara bersama-sama Ibu Rosita, Ketua KSBSI dan seluruh jajarannya, dan seluruh jajaran Konfederasi Buruh di Indonesia yang saya hormati. Yang kita banggakan Bapak Kapolri dan seluruh jenderal yang hadir yang mengikuti beliau, Ibu Kementerian yang jajarannya yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini tadi tak pikir lebih senang saya kalau Pak Kapolri lebih lama. Saya semakin pendek semakin senang soalnya langsung makan. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadi puasa. Puasa ini termasuk ibadah yang nggak cuman Islam yang mengenal. Jadi hampir semua orang itu, semua agama itu punya pelajaran puasa. Karena puasa ini ibadah kuno. Makanya Islam, Al-Quran menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu juga tak suruh puasa. Makanya banyak sekali agama semua mengajarkan puasa, cuman caranya beda. Di Hindu ada Nyepi, itu puasa juga sebenarnya. Di Nasrani ada Jumat Agung, puasa. Orang Yahudi yang sekarang paling ribet itu juga puasa itu. Yom Kippur mereka peringati dengan puasa. Orang Hindu puasa. Orang Buddha puasa. Ketika menempuh jalan menuju nirwana yang 8 jalan dia puasa. Apalagi orang Indonesia hobinya puasa. Mau naik pangkat ya puasa. Cinta ditolak puasa. Ya kan, yang paling iseng itu ngeslot puasa. Nah ya kan, itu di Indonesia ini puasa. Jadi puasa ini ibadah paling trending sebenarnya. Makanya sejarah-sejarah besar itu dulu lahirnya karena puasa. Para nabi itu ahli puasa. Ini Pak Sigit ini masih puasa sekarang. Makanya jadi Kapolri. Saya ini orang Jogja ya. Jogja itu dibuka oleh Ki Gede Pemanahan itu setelah puasa 20 tahun. Di Mbang Lampir, Gunung Kidul. Pak Harto, itu dari seorang ibu yang puasa selama 9 bulan ketika Pak Harto di dalam kandungan. Lahir Pak Harto jadi presiden 31 tahun. Makanya dulu orang kalau mau kuat juga puasa. Ya itu tadi, makanya ada puasa macam-macam. Puasa makan daun, ngidang. Puasa makan umbi-umbian, ngerowot. Nasi putih tok, mute, pati geni tidak kena matahari, ada puasa jalan itu lelono. Nah, rumus puasa dimanapun itu sama.
yang nggak makan mulut atas dan nggak makan mulut bawah. Jadi puasa itu rumusnya dimanapun sama. Menahan nafsu makan mulut atas, menahan nafsu mulut bawah. Manusia itu kan mulutnya cuma dua itu. Ini ditahan, syahwat, ini ditahan. Kenapa? Karena nafsu manusia itu paling besar itu ya cuma di dua itu. Dan dua inilah yang paling pokok yang membuat manusia itu mau baik mau buruk ya tergantung dua itu. Karena syahwat di bawah ini membuat dunia ada. Dunia ada itu karena bergerak karena syahwat di bawah ini. Karena adanya syahwat di bawah ini kalau nggak diatur itu bahaya karena bawah ini melahirkan manusia. Jadi syahwat bawah ini yang melahirkan manusia, yang jadi sampean itu. Sementara kalau sudah lahir manusia, dunia bergerak. Ketika manusia masih di dalam kandungan, ini sudah menggerakkan rumah sakit. Menggerakkan dokter kandungan. Rumah sakit BKI, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Di situ menggerakkan buruh, menggerakkan industri. Itu karena berawal dari kelahiran manusia. Begitu manusia lahir, melahirkan dokter spesialis beranak. Ada sekolahnya, ada macam-macam. Begitu manusia sudah lahir, industri-industri besar ini juga lahir karena manusia. Sampean ini kan bekerja untuk manusia sebenarnya. Kepala manusia ini setelah lahir, kepala ini menghasilkan berapa industri yang ada di kepala. Dan asetnya triliunan. Rambut ini menghasilkan industri sampo, kondisioner, semir, potong rambut, barbershop. Kalau banyak kutunya melahirkan peditok. Industri semua ini dari manusia ini. Ya kan? Coba. Terus belum lagi yang muslimah ini, pabrik jilbab. Industri semua buruhnya berapa di situ? Pabrik peci, pabrik topi. Mukanya manusia ini industri semua. Ini menghasilkan industri skincare. Turun ke sini menghasilkan industri pensil alis. Triliunan asetnya. Ke bawah sini Isido. Iya kan? Ini pekerja semua di situ. Terus mata dikit kalau hidupnya terlalu pendek melahirkan pabrik maskara. Hidupnya ngebiok-ngebiok gitu kan. Mata menghasilkan industri softland, kacamata, kedokteran mata, rumah sakit mata. Itu industri dan semuanya ada buruhnya, triliunan di situ. Ke bawah sini blush on. Ini lipstick. Ini Perancis bisa hidup karena ngurusi monyongnya lambe menungso ini. Ya kan? Gigi menghasilkan pabrik odol, pabrik sikat. Begitu monyong dikit behel. Ini cukuran jenggot, minyak Firdaus, Tatra, Gold. Ke bawah sini pabrik dasi, pabrik slayer, pabrik kalung, liontin, triliunan asetnya. Di situ ada buruhnya semua. Ke bawah sini baju, konveksi. Dari baju luar, baju dalam. Tadi saya ngobrol sama Bu Rosita. BH-nya itu ada yang gede sekali itu. Itu kan. Loh, ini dunia, ini saya berbicara tentang manusia menghasilkan industri. Belum baju, sudah triliunan asetnya. Terus tangan manusia mengakhirkan pabrik cincin, pabrik kutek, pabrik manikur pedikur, manipedi kayaknya kalau buruh nggak sampai ke situ lah.
pakai amplas itu. Pabrik cincin, pabrik gelang, jam tangan. Saya aja sampai kaget ada jam tangan 11 miliar punyanya Sahroni. Itu industri semua dan ada buruhnya. Itu belum ke bawah. Bawah pusar ini malah duit tok, itu industri semua itu. Coba sampean hitung. Yang ngurus bawah pusar ini kaya semua, industri semua. Dari celana panjang. Jangan ngeres tuh sampean itu kok ngeres. Celana panjang, celana pendek, simpak. Zaman saya sama Pak Kapolri waktu masih muda, itu ada simpak yang paling terkenal. Yang bolong-bolong kayak net itu. Warnanya biru, mereknya Sony. Loh, itu duit semua sekarang. Itu belum yang celana panjang, celana pendek. Bahkan yang ngurusi dubur manusia, itu semuanya pabrik. Begitu keluarnya lancar, pabrik obat mencret. Berapa triliun itu asetnya. Kalau disebut merek mulai diaper, diatapin terus stop. Macet. Industri yang keluar dul kolak. Loh, itu triliunan coba asetnya. Belum lagi yang urusan EE-nya. EE-nya itu menghasilkan industri. Industri WC. Mereknya American Style. Toto. Mulai dari yang gini ada itu ya kan. Loh itu duit semua, industri semua. Nah kalau di tempat kami Pak Sigit itu di Jogja itu namanya jumbleng. Pulang, plung gitu aja. Loh, itu duit semua coba. Itu depan ini, yang depan ini malah duit semua. Yang di kampung mulai potong itu sudah menarik namanya catering. Potong burung itu, catering datang, tenda datang, sound system datang, Adela datang. Loh ya kan? Itu belum lagi ketika mau bikin pabrik kondom datang. Ini duit semua. Karaoke, itu semua. Karena bagian depan ini. Nah itu menghasilkan industri. Makanya kalau itu tidak ditata, nggak ditata dari awal, ini dunia bisa kacau. Bisa rusuh. Gitu kan, belum lagi terus yang satu mulut ini, mulut atas ini. Ini dunia bergerak. Kita di Islam diajari makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li ayo? Bukan berkahilah saya tapi berkahilah kami. Karena makanan manusia ini sifatnya holistik. Menarik semua kehidupan karena mulut atas. Orang di sini semuanya makan nasi. Nasi itu menggerakkan sawah. Sawah diurus negara. Karena kalau BPN tidak hadir di sawah, itu bunuh-bunuhan nanti urusannya polisi. Melahirkan pabrik pupuk, pengairan. Coba itu dari makanan manusia. Begitu panen industrinya orang Tiongkok, kombi. Begitu dipanen ada industri seleb. Buruh semua itu di situ ada. Terus kemudian waktu dimasak, ada industri kompor, mereknya nggak bisa saya hitung. Rice cooker. Terus ini apa? LPG, Pertamina. Naik ke meja, industri piring, industri garpu, industri gelas, industri semuanya industri duit semua. Biar enak rasanya ada industri bumbu, Jinomoto, Masako, semacam-macam. Ada yang nanam bawang, nanam lombok itu berputar dan kita nggak tahu agamanya apa itu yang nanam itu. Dia di mana, agamanya apa kita nggak ngerti. Terus biar masakan itu enak dikasih garam. Orang Jakarta nggak punya garam. Yang punya garam orang Rembang, orang Sarang itu ditambak-tambak garam. Sampai yakin nggak bahwa waktu mereka bikin garam ditambaknya itu dia nggak kencing di situ.
Makanya orang pedalaman Jawa itu curiga. Jangan-jangan pas gawe uyah iki nguyuh. Makanya satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyuh. Begitu selesai makan ngambil anggur merah, anggur hijau, apel merah. Di para pejabat kan itu anggur merah. Kalau kita sih paling habis makan unde-unde itu. Begitu sampean makan anggur merah, itu nggak akan pernah hadir kalau tidak ada negara. Karena anggur ini impor. Itu harus ada negara menunjuk Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir, importir. Begitu kesepakatan barang masuk ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Desain ekonomi besar yang dimiliki oleh Bank Devisa New York, yang kebetulan punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Jadi sampean makan anggur merah itu Yahudi melu loh yo. Apalagi yang rajin haji itu sama umroh. Pesawat semakin laris, CSR-nya Yahudi cukup untuk ngebom Iran itu. Tuh. Dunia ketika sudah dua itu lintas agama, lintas suku, lintas negara. Makanya itulah awal dari nafsu hidupnya manusia. Makanya mulut ini harus dijaga dua ini. Karena kalau sampai dua ini tidak terjaga, industri-industri gede ini juga akan bermasalah. Karena manusianya bermasalah. Makanya kalau kita mau berbicara negara, ya negara yang akan mandiri adalah negara yang bisa memproduksi tadi itu. Kalau kita belum bisa memproduksi kebutuhan manusia, sampai kiamat kurang 2 hari juga kita akan pernah mandiri. Tapi kemandirian sebuah bangsa ketika sudah produksi, dimanapun rumusnya konsumsi. Konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri. Dan konsumsi dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kenapa Amerika bangkit, industrinya bangkit, konsumsinya ada. Kebanggaan mereka pada Amerika luar biasa. Dan itu yang kerja siapa? Hollywood. Dia bangun kebanggaan Amerika mulai dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Gagal di Vietnam, dia bikin Rainbow 1 sampai 6. Gagal dengan urusan Irak, dia bikin Hot Shot 1, 2. Gagal dalam terorisme, dia bikin 12 Strong. Dia bangun itu. Cina kenapa bangkit industrinya dan dia bisa konsumsi dalam negeri? Mereka bangga dengan negaranya. Dia konsumsi. Diceritakan yang kerja siapa? Dunia digital mereka. Yang bekerja dari mulai ular putih sampai ular hijau. Dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Bahkan ketika dunia tidak sepakat dengan kebaikan dan keburukan, Cina mengkompromikan. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, absolut, dinaiki Sun Gokong. Sampai Tuhannya ngungsi. Lu itu menghasilkan kebanggaan. Jepang, kenapa dia bisa konsumsi padahal dia harus dumping. Dumping ini tanggungannya lebih berat di dalam negeri, tapi dia bangun semangat Bushido. Dia bangun, dia nggak main-main. Mulai dari film-film Oshin sampai terakhir Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Loh, lihat kan? Mereka bangun itu tadi saya cuma nerusin yang disampaikan Pak Kapolri tentang eksistensi harga diri sebuah bangsa dan negara itu penting. Ayo. Kenapa Korea bisa bangkit? Drakor. Drakor itu membangkitkan kebanggaan mereka. Sehingga saya yang generasi tahun 90-an membanggakan Metallica pernah konser di Rusia dengan penonton yang sampai 6 juta orang. Itu kayaknya udah gak mungkin lah bisa dikalahkan. Woodstock aja kalah. Akan tetapi begitu Korea bergerak di musim Covid, habis cerita itu. Diajar sama BTS. Iya. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Dia seminggu 4 kali.
Sebulan dia konser 16 kali. Dalam waktu 1 tahun saya coba hitung dengan ahlinya, dari BTS uang masuk ke Korea 2.600 triliun. Loh, itu duit semua. Malaysia juga sudah mulai mereka. Walaupun dia ketar-ketir dengan Indonesia kalau seandainya IKN tetap berdiri. Karena akan ada waktu yang sama. Sekarang mereka menikmati 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Bursanya buka 1 jam lebih awal. Tapi begitu nanti geser ke sana mereka akan kerasa. Mereka mulai bangun kebanggaan mereka. Mulai dengan apa? Paling dasar si Upin dan si Ipin. Bangsanya nggak boleh ribut anak-anak Malaysia dengan anak-anak India. Dikenalkanlah si Upin dan si Ipin dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar nggak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Loh ya kan? Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini cara paling sederhana bagaimana menjaga harga diri bangsa. Mau Trump itu mau kayak apa, Amerika tetap mendukung. Ya karena kebanggaan mereka pada Amerika itu gak akan pernah luntur. Mereka gak punya kungfu aja bikin American Shaolin. Mereka gak punya karate, bikin karate kid. Yang paling memalukan itu coba, semua orang juga tahu samurai itu ada di Jepang, tapi mereka nggak malu bikin apa? The Last Samurai. Dengan tokoh samurai terakhirnya namanya Tom Cruise dari Amerika. Lu coba ini, kita nggak berani akhir-akhir ini. Kita selalu begitu ada yang mengolok-olok bangsa, amin gitu. Semua kita ini akhirnya Kapolri jelek. Presiden jelek, semuanya jelek. Jadi kalau buruh demo, silakan demo. Tapi jangan kemudian meruntuhkan kebanggaan pada bangsa dan negara. Gitu. Karena begitu nggak ada konsumsi dalam negeri, semua pabrik tutup. Dan kalau pabrik tutup, sampean mau bekerja di mana? Kalau nggak ada konsumsi dalam negeri, nanti pabrik-pabrik itu juga semuanya akan gulung tikar. Kalau sudah seperti itu, konfederasi buruh juga nggak ada manusianya. Ya nggak ada. Mau siapa yang kerja? Perusahaan-perusahaan diributi terus. Coba untung perusahaan Indonesia itu masih konvensional. Kalau ganti mesin gitu, libur sampean. Tiba-tiba perusahaan sepatu ganti mesin semua gitu. Prei sampean daripada ngurusi demo mending ngurusi mesin. Loh iya kan? Ini dunia baru. Kiai aja udah pusing sekarang. Karena sekarang ngaji itu sudah tidak ketemu kiai. Bisa sambil juga ngaji. Lihat YouTube. Loh yang sudah hancur semua kan sekarang. Diganti semua. Kita dulu mau lihat Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Artinya TVRI masih ada. Sudah ditunggu seharian keluarnya Harmoko. Sekarang tinggal pencet semua ada di sini. Industri televisi hilang. Dulu kalau kita berjauhan lagi bekerja di Jakarta, menulis surat cinta. Industri surat cinta mulai dari pabrik kertas, pabrik tinta, perangko, pos, ada. Untukmu kekasihku, aku sedang merancang hidup di Cikarang. Entah kenapa semenjak kepergianku aku merindukanmu. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi setiap aku membayangkan wajahmu, kenapa yang hadir wajah bapakmu? Itu ada dulu, dari itu panjang sekali. Kekasihku, aku tahu memang seperih inilah meninggalkanmu. Tapi ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Dariku yang selalu merindukanmu. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas itu kan. Itu coba. Tahu-tahu sekarang itu nggak ada. Yang dulu terus ngambil perangko didilat template no itu.
Pak Pos hilang, industri yang hilang sudah berapa? Koran hilang, oh semuanya hilang karena ada perubahan digital perubahan analog ke digital. Nah itu kalau kita juga nggak mewaspadai bahwa manusia bisa diganti mesin, kita juga harus waspada itu. Makanya konfederasi buruh ini juga harus mempelajari peralihan manusia ke mesin. Kalau tiba-tiba pabriknya iseng daripada di demo terus ganti mesin itu, pusing kita. Karena semua bisa diganti mesin. Yang nggak bisa diganti mesin itu cuma satu, makanan. Makanan itu nggak pernah bisa di-download. Makanya nanti yang paling berbahagia itu petani. Ini sekarang misalnya, Cina apa yang nggak bisa dilakukan sama dia? Begitu coding dan algoritma disepakati, dia daftarkan hurufnya. Mereka daftarkan hurufnya dalam coding internasional. Dia lawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Renden. Dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Duit semua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka sudah tidak bisa mencukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena penduduknya 2 miliar. Yang sebentar lagi menyusul India. Makannya segini puluh gitu. 1,5 miliar itu nggak cukup nanti makanannya. Dan itu nggak bisa di-download. Nah kita juga masalah itu. Begitu dunia digital disepakati, bangsa kita ini masalah. Punya bahasa nggak punya huruf. Jadi kita ini punya bahasa nggak punya huruf. Makanya ketahanan digital kita juga lemah. Coba kalau dulu disepakati huruf Indonesia, huruf Jawa gitu lebih enak. Dah hurufnya, mau ngertas huruf Jawa, susah. Passwordnya ambil gedes, itu kan dia raisa tadi pakai huruf gitu. Jadi ini semua sebenarnya adalah pelajaran dari Tuhan. Bahwa 2 pintu ini melahirkan produksi dan semua bergerak di situ. Makanya kalau 2 itu enggak ditata, bahaya. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena kalau 2 hal itu enggak ditata, Tuhan enggak ada. Orang kalau syahwatnya udah enggak bisa ditahan, apa inget Tuhan? Enggak inget. Tuhan entah di mana. Orang kalau makanan yang enggak bisa ditata, masih inget Tuhan? Ya enggak inget. Nyolong inget Tuhan? Enggak inget. Korupsi inget Tuhan? Ya enggak inget. 2 hal itulah yang akan kalau enggak ditata, harmoni ini rusak. Jadi puasa itu sebenarnya mempertahankan agar ada harmoni. Dunia harus tetap harmonis. Tapi kalau 2 ini masalah, dunia akan menghadapi kekacauan, enggak ada harmoni. Pencurian, macam-macam ada di situ. Gimana? Sudah? Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pun sugeng menikmati maem. Ternuwun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bapak dan Ibu, selamat berbuka puasa dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih.